Oke, jadi kita masuk ya ke sesi yang kelima tentang audio features. Kita bisa lihat di sini. Ya, oke. Yang pertama kita masuk ya, karena sebelum masuk ke audio features itu kita bisa lihat teknik sampling seperti apa sih, saya review. Kemarin kan waktu kita belajar tentang feature extraction, ya, terutama ketika mengekstraksi fitur MFCC itu, kita bisa lihat di sini gitu kan ya. Jadi ada yang namanya teknik samplingnya seperti apa. Oke, secara alamiah sinyal ucapan itu berupa sinyal analog. Kalau di sini kita bisa lihat gambarnya berupa, udah muncul belum di kalian? Halo? Udah, Udah ya? Nah, udah. jadi si gelombang suara itu, si gelombang ucapan itu kita bisa lihat berbentuk sinyal analog seperti ini. Nah, yang warnanya biru. Oke, ini diasumsikan sebagai sinyal ucapan seperti itu. Nah, kan masih ingat kemarin ada yang 8.000 Hz, ada yang 16.000 Hz. Ingat nggak? Itu apa namanya? Masih ingat kemarin kita bahas di minggu yang kemarin. Apa namanya? Frame sampling gitu kan ya? Yang mana ya, Pak? Yang 16 kHz sama 8 kHz. Ingat nggak? Jadi Sampelnya. berapa banyak jumlah sampel yang diambil per detik gitu kan. Nah, ini kan time domain. Nah, di gelombang atau sinyal ucapan itu adalah secara alamiah itu time domain. Jadi dia itu ngikutin domainnya waktu gitu kan. Ada makanya ada durasi. Kemudian ada juga namanya amplitudo. Nah, amplitudo itu bisa negatif, bisa positif kan ya? Paham ya? Seperti ini kan, karena naik turun kan. Ya, kalau kita bisa lihat ini gelombangnya sinus atau kosinus. Kalau misalkan mulai sini. Ya. Sinus. Nah, sinus karena masih kalau kosinus kan mulai dari sini kan seperti itu. Nah ini anggap aja sebagai sinyal ucapan seperti itu. Nah, kemudian kita akan lakukan namanya sampling. Maksudnya sampling, kita akan ambil berapa banyak nih titik ya di sinyal ucapan itu gitu kan. Oke, dalam satu satuan waktu. Misalkan kemarin kita bahas ada namanya frame sampling 8 kHz, berarti kan 8.000 Hz. Artinya saya akan ambil apa? 8.000 titik, paham ya? Dalam satu satuan waktu. Oke, gimana caranya? Ini kita bisa lihat, oh diambil. Ya, misalkan diambillah yang namanya titik-titiknya itu seperti itu. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, misalkan nih dalam satu satuan waktu. Oke, berarti saya ambil 17 titik nih. Misalkan ini 1 detik. Paham ya? Nah, contohnya di sini misalkan Pak, saya mah dalam 1 detik saya mau ambil 3 titik. Nah, misalkan ini dalam 1 detik ini kita bisa lihat, oh, oke, saya ambil 3 titik. Ya, titik pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini ada nilainya nggak? Halo, ada nilainya nggak? Ada pasti kan? Nanti di sini ya, ini kan ada nilainya dong. Ini positif, ini negatif. Nanti ada nilainya di sini. Ya, saya akan ambil titiknya gitu kan. Di mana? Oh, di titik ini. Nah, ketika titik ini kita lihat nilainya berapa. Caranya gimana? Kita cek ke sinyal analog ucapannya. Nah, didapatkanlah titik-titik ini gitu kan. Oke, didapatkan titik ini kita bisa lihat, oh ini berarti pada saat saya melakukan sampel, karena titik yang diambil adalah ini dan ini, nanti ada nilainya. Nilainya apa ini? Nah, ini kuantitasasinya. Nah, ini namanya intensitas. Ya, intensitas itu menunjukkan apa? Nilai dari si amplitudonya seperti itu. Oke, sampai ini paham? Sampai ini paham? Nah, kalau 8.000 berarti apa? Ada 8.000 titik kebayang. Kalau 16.000 berarti 16.000 titik. Bahkan kayak CD audio, ya itu kan jumlah sampel yang diambil per detiknya itu banyak banget. Ya, sampai 14.000 ya, 14.000,4 kHz. Artinya apa? Ada 14, bukan 144.000 malah. Kebayang. Ya semakin banyak titiknya semakin apa? Ya semakin bagus nanti si kualitas si ucapan itu sendiri gitu kan. Tapi balik lagi ya, kalau terlalu banyak apa? Nanti komputasinya banyak banget. Kalau komputasi banyak banget apa? Ya balik lagi berhubungan dengan apa? Waktu, respon time seperti itu. Nah, dalam penelitian-penelitian speech processing yang bisa digunakan adalah 8 kHz dan 16 kHz. Ingat ya, kemarin kita bahas yang 8 kHz itu masalah apa? Jadi ucapan yang dihasilkan dari telepon. Kalau 16 kHz berarti dari mikrofon seperti itu. Pak, kenapa nggak 32.000? Pak, kenapa 60? Balik lagi, nanti kan semakin banyak titiknya, ya akan meningkatkan apa jumlah komputasi. Semakin tinggi jumlah komputasinya, dampaknya semakin lama proses kan ya kuantisasinya. Berikut dengan proses apa ekstraksi fiturnya, ya, kemudian dan lain-lainnya seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo, paham?
Paham ya? Jadi nanti kita bisa lihat ini sinyalnya berupa sinyal analog, kita ubah menjadi discrete. Nah, ini udah discrete nih. Dapat nilai-nilainya sesuai dengan jumlah sampel yang digunakan per durasi waktunya seperti itu. Oke. Sampai sini paham? Ada yang bertanya nggak? Kita tahu ya, kalau misalkan kalian kan di image juga sama, ada sampling nggak? Ada kuantitasi nggak? Ada, seperti itu. Nah, kalau di sinyal ucapan seperti ini gitu. Oke, kita bisa lihat. Lanjut, slide yang kedua. Nah, in the most ordered analysis and processing methods, the signal is first divided into short-term frames. Nah, balik lagi kemarin kan ingat ya? Ya, jadi sebelum kita melakukan analisis terhadap sinyal audionya, ya atau sinyal ucapannya, ya tahapan yang pertama itu adalah membagi si sinyal ucapan itu menjadi frame-frame yang memiliki durasi yang kecil banget. Ya, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi kita review yang kemarin. Jadi setiap kita melakukan analisis sinyal audio, baik itu sinyal ucapan atau sinyal lain itu kita akan potong si sinyal ucapan itu menjadi satu frame yang ukurannya itu kecil gitu kan. Si durasinya pendek seperti itu. Ya. This approach is also employed gitu kan. Employed apa? During the feature extraction stage. Nah, balik lagi ini juga dilakukan selama proses apa? Ekstraksi fitur. The audio signal is broken into possible overlapping frames gitu kan. And a set of features is computed per frame. Jadi nanti si fitur-fiturnya itu untuk masing-masing frame-nya. Oke. Si fitur-fiturnya itu dihasilkan untuk mewakili masing-masing frame-nya. Oke, hati-hati ya. This type of processing generate a sequence. Jadi akan mengenerate, akan menghasilkan sebuah urutan, misalkan f of features vector for audio per audio signal seperti itu. Ya, jadi sequence sebuah urutan, ya misalkan kita ambangkan sebagai f of features vector. Jadi sebuah vektor fitur ya per audio signal. Jadi per satu sinyal audionya gitu kan. Nanti kita lihat. Jadi itu si tadi bilang ya, nanti si fitur-fiturnya itu nanti dalam ikutin frame-nya. Kalau frame-nya misalkan ada 10, nanti ada 10 fitur yang didapatkan gitu kan ya. Nah, berupa urutan yang mewakili dari si sinyal audio itu sendiri seperti itu. Oke, kita bisa lihat nanti di sini. Nah, contohnya seperti ini kita review yang kemarin, masih ingat ya? Oke. Nah, jadi tahap yang pertama itu apa? Membagi si sinyal ucapan menjadi frame-frame audio yang sependek gitu kan. Nah, sependek apa? Pada umumnya di speech processing ya, pada umumnya di speech processing itu ukurannya adalah sekitar 20 sampai 30 milisecond. Ya, 20 sampai 30 milisecond. Tergantung nanti kita bisa lihat pada saat eksperimen, nanti itu juga ternyata menentukan ya kira-kira dengan 20 milisecond dampaknya seperti apa. Dengan 25 milisecond dampaknya seperti apa. Dengan 30 milisecond dampaknya seperti apa. Jarang lebih dari 30 dan jarang kurang dari 20 milisecond. Ya, nah ini pada umumnya di speech processing itu seperti itu. Tidak menunggu kemungkinan, kita cobain. Oh, kalau terlalu pendek juga bahaya. Kenapa? Karena pendek itu nanti sinyalnya kan potong-potong. Nanti kan baik lagi kan, kalau yang sinyal cepat itu continuous signal. Ketika dipotong terlalu kecil akan nanti di discontinue kan. Jadi tidak mewakili si sinyal ucapan itu sendiri seperti itu. Oke? Jadi paham ya? Jadi misalkan terjadi sebagai contoh, si A itu adalah 20 sampai 25 milisecond. Oke, di mana A adalah ukuran frame-nya. Nah, tadi kan di awal ceritakan, sinyal ucapan dibagi menjadi frame-frame kecil. Ukurannya 20 sampai 25 milisecond. Nah, kemudian ada juga namanya window shift. Oke, maksudnya window shift itu apa? Jadi overlap antara satu frame dengan frame yang lainnya. Pak, kenapa overlap? Nah, kenapa overlap? Karena kita ingat sinyal ucapan itu kan continuous signal. Kalau kita potongnya nggak pakai overlap, nanti bisa discontinue. Makanya kita butuhkan tambahkan sebuah window shifting. Pergeseran si Windows-nya itu sebesar 10 milisecond. Artinya apa? Jadi pada saat saya pertama potong 20 milisecond, jadi 0 sampai 25, nah, Windows si frame yang kedua itu mulai dari 10 sampai 35. Misalkan seperti itu. Tujuannya apa? Balik lagi. Ya, balik lagi untuk apa? Nah, untuk kita bisa lihat bahwa yang terjadi itu ya jangan sampai nanti terjadi discontinuous signal seperti itu. Oke? Sampai sini yang bertanya? Halo? Halo? Paham ya? Jadi tahap pertama itu tadi kita melakukan sampling, kemudian dikuantitisasi, diambil intensitasnya,
Kemudian setelah itu kita proses si sinyal tersebut, dipotong-potong menjadi Windows yang ukurannya sekitar 20 sampai 30 milisecond. Di sini sekitar 20 sampai 20 milisecond. Oke? Nah, misalkan, Pak, saya pakai 8.000 Hertz. Nah, berarti saya ambil 8.000 titik di dalam satu ucapan sepanjang 1 detik, kan persatuan waktu. Oke. 1 detik kan, berarti kan 1000 milisecond. 1000 dibagi 25 berapa? Halo? 1000 dibagi 25 berapa? 40. Ya, 1000 dibagi 25, 40. Oke, berarti tinggal 8.000 dibagi 40. Berarti sekitar berapa? 200, Pak. Betul. Jadi dalam satu frame itu akan ada 200 titik. 200 sampel. Kalau 20 berarti apa? 1000 dibagi 20. Ada 50. 8.000 dibagi 50. Berarti sekitar berapa? 106? Enggak. Berapa coba? 8.000 dibagi 50. 106? 160. 160 gitu kan. Ya, di dalam satu frame-nya itu. Jadi akan ada 160 sampel. Kalau 25 second sekitar 200 sampel. Gimana Pak kalau 16.000 ya tadi skemanya seperti tadi. Ya. 1 second kan sama dengan 1000 milisecond dibagi ukuran frame-nya dikali jumlah sampelnya seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Halo? Paham ya? Oke, makanya di sini kita bisa lihat Pak terjadi apa? 320 milis. Ini kan misalnya 320 ya. 320 sampel. Berarti berapa? Nah, kalau di sini kita bisa lihat, ini kan contohnya ya. Ini satu frame-nya, ada 320 sampel. Artinya, frame sampling yang digunakan adalah 16.000. Ukuran Windows-nya 20. Oke, kita bisa lihat. Kenapa tahu dari itu, Pak? Oke, kita bisa lihat. 16.000 kan jumlah sampelnya. 1 second 1000. 1000 bagi 20, 50. 16.000 bagi 50, 320. Nah, makanya kalian ini kita ketahuan nih. Ketahuan nggak ini? 300, ingat 300 ya? 320 sampel. Artinya, frame sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16.000 Hz. 16 kHz. Oke, kemudian ukuran frame-nya adalah 20. Kenapa? Ya, dapat 320. Paham? Paham sampai sini, paham? Halo? Bingung, Pak. Jadi gini, ya, misalkan saya di sini kan berapa nih jumlah sampelnya yang ada di sini di satu frame? Ini 300 kan? 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Kelihatan nggak ini, Anthony? Kelihatan, Pak. 300 ya, ini kan 320 ya. Kalau di ini ya 320 ya. Oke, 320 kan di sini kan 300. Kalau tambahin lagi 325 ya. Nah, ini kan 320. Oke. Jadi jumlah sampelnya 320. Ini satu frame. Sampai sini paham? Paham. Ya. Oke. 320 sampel satu frame. Oke. Kan biasanya sinyal ucapan itu frame samplingnya 8.000, kalau enggak 16.000. Oke, paham? Paham. 8.000, kalau enggak 16.000. Oke. Kalau dia 8.000, kalau dia 8.000 kan ya, dengan 20 milisecond, si frame-nya berarti kan 8.000 bagi 50, ada 200. Ini kan lebih dari 200, betul nggak? Bentar, itu bagi 50 karena apa ya, Pak? Ini, bagi 50 karena kan 1 detik itu berapa milisecond? 1 detik 1000 Ya, milisecond. 1000. 1000 bagi 20 berapa? 1000 bagi 20, 50. Oke, kalau misalkan 20 milisecond berarti 1000 dibagi 25 berapa? 1000 dibagi 25, 40 ya? Oke, kalau dia pakai 25 milisecond. Paham? Oh, oke, Pak. Paham ya? Jadi dapat dari situ. Sampai ini paham ya? Oke, Oke. kan Windows-nya ukurannya kan 20 sampai 25 milisecond. Oke, kalau misalkan 8.000 dibagi 40 aja udah 160, betul nggak? Dibagi 20 ya, Ya kan? 160. Ini sedangkan 320, berarti kan nggak mungkin 8.000, betul nggak? Halo? Bagaimana? Gimana? Gini-gini. Kalau misalkan kita gunakan 8.000, Heeh. nah misalkan 8.000,
Nah, dia panjang frame-nya 25 milisecond kan. Berarti Oke, kan 1000 bagi 25, 40. Paham? 40. Paham. 8000 bagi 40 kan 200. Betul nggak? 200. Iya. Nah, di sini 320, berarti kan nggak mungkin. Ngerti nggak, Tony? Nggak mungkin apanya? Ya, nggak, kan kayak gini. Nggak mungkin frame sampling-nya 8000. Oh, iya, iya. Ngerti nggak? Iya, iya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, iya. Ya, berarti kan pasti lebih dari 8000. Ya, kalau nggak 8000 kan 16.000. Betul nggak? Iya, iya. Paham? Ngerti ya? Iya, Pak. Jadi kalau kamu lihat ke sini, wah ini udah ketahuan langsung. Ini 320 sampel per frame. Frame-nya anggap aja selebar 25 milisecond, udah nggak mungkin dong 8.000, makanya pakai 16.000. Karena apa? Di dalam speech processing, makanya frame sampling yang digunakan, jumlah sampel yang diambil per detiknya, kalau nggak 8.000, 16.000. Tidak menutup kemungkinan lebih dari itu, tapi jarang banget. Kenapa? Baik lagi, semakin banyak sampelnya, semakin lama komputasinya. Semakin lama komputasinya akan mengganggu si sistem yang nanti akan kita rancang. Paham? Kan kalau lama delay nggak? Kalau lama delay dong. Kalau delay, ya nanti kan nggak berguna. Meskipun akurasinya kan lebih tinggi, tapi kan balik lagi ternyata dengan 16.000 dan 8.000 sudah mengcover semua. Yang ngapain kamu 32.000? Kan kita harus efisien. Nah, dapat dari mana? Dari penelitian sebelumnya. Paham ya, Anthony? Oke, Paham, Pak. sampai sini ada yang bertanya nggak? Sampai sini, halo. Jadi kan udah punya kepekaan ya. Oh iya, ini kan ini misalkan 16.600. Misalkan berarti 0,1 detik gitu kan, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada? Nah, kita lanjut. Ya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Di sini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ya, di sini ada time domain features. Ya, time domain features. Jadi fitur yang berdasarkan domain waktu. Oke. Time domain features. Ya, ada juga namanya frekuensi domain features. Oke. Time domain features maupun frekuensi domain features. Sampai ini paham? Paham ya? Yang time domain itu apa? Jadi fitur-fitur yang berdasarkan domain waktu. Oke. Jadi fitur ini saya ekstrak berdasarkan domain waktunya. Oke, di sini apa? Ada energi. Kan energi itu kan di domain waktu. Zero crossing rate. Oke, jadi ada frekuensi. Bukan? Jadi crossing rate itu jadi ada dia itu ada perubahan dari satu frame ke frame yang lainnya, ya, terutama menghubung dengan energi gitu kan. Kemudian adalah entropy of energy. Oke, sampai ini paham? Itu time domain. Digunakan untuk apa, Pak? Gini, nanti kita coba ya, saya akan minta kalian mengimplementasikan. Ya, mengimplementasikan namanya voice activity detection. Apa? Voice activity detection. Jadi saya akan mendeteksi apa? Ucapan. Bisa nggak dalam sebuah ucapan, dia itu nggak muncul ucapannya. Ngapain diem? Saya rekam. Misalkan suaranya Anthony saya rekam, kemudian Anthony sama sekali tidak melakukan aktivitas ucapan. Oke, energinya nanti akan ini nggak? Datar nggak? Halo? Datar, Pak. Datar. Nah, ketika saya ekstrak energinya, nampak kan nanti? Loh kok aneh? Harusnya kan kalau yang namanya ucapan itu energinya kan ada fluktuatif, betul nggak? Sedangkan pada saat saya lihat, pada saat si sinyal ucapan ini saya detek, ternyata tidak ada energi, perubahan energi. Nah, ketika energinya nggak berubah, nanti zero crossing rate juga nggak berubah. Paham? Nah, ketika tidak berubah, berarti apa? Kok nggak ada aktivitas ucapan? Bisa aja suaranya gini. Ada energinya. Tapi energinya itu datar juga kan? Bisa nggak? Bisa juga. Nah, mungkin secara energi nampak energinya. Tapi zero crossing rate-nya. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi yang time domain. Dipakai untuk apa? Voice activity detection. Saya mendeteksi aktivitas ucapan seorang. Kenapa? Karena kalau nggak ada aktivitas, saya harus buang nggak? Halo? Kalau nggak ada aktivitasnya, saya harus buang nggak? Misalkan, dia membacakan sebuah paragraf. Orang bisa berhenti nggak?
Ketika berhenti, perlu nggak saya ambil? Nggak usah kan? Sebab kan saya kan mendeteksi ucapan, mengenali ucapan. Ucapan itu apa? Yang diucapkan. Kalau dia diam, ya diam. Dihitung nggak usah. Jadi kan nanti kita bisa lihat, oh ini ucapannya ada di sini. Oh berarti yang di sini yang saya ekstra. Oh ucapan di sini berarti sini. Kalau dia diam aja, ya diam aja kita juga. Ngapain di komputasi? Capek dong. Halo, halo. Paham? Paham ya? Seperti itu. Oke, nah kemudian frekuensi domain features. Kita udah bahas kemana namanya MFCC. Jadi si MFCC itu luar biasa. Dia itu mengcover semua apa fitur-fitur yang ada di domain frekuensi gitu. Kita bisa ada spectral centroid, spectral entropy, spectral flux, spectral roll off. Nah, si features ini, si fitur-fitur ini bisa digunakan juga apa? Untuk mendeteksi apa tadi? Misalkan siapa yang sedang berbicara. Oke, ucapan apa yang sedang diucapkan? Lebih kompleks ya. Jadi ucapan apa yang sedang diucapkan? Jadi ada fonem. Ingat ya fonem? Ya, satuan bunyi terkecil dalam yang namanya ucapan, fonem. Kalau di NLP kan token. Token itu biasanya kata. Tapi ada juga token huruf ya, tapi jarang sekali. Biasanya token itu kata. Seperti itu. Nah, kalau di sini satuan terkecil dari bunyi apa? Fonem. Kan vokalnya ada vokal kan. Jadi namanya voice sama unvoiced. Ada saya nggak buka mulut saya. Ya, saya nggak buka kan, ada artikulasi. Ingat ya artikulasi kan ya? Jadi saya nggak buka mulut saya. Nah itu namanya unvoiced juga ada ternyata ya. Tapi ada energi yang muncul gitu kan. Ya, seperti itu. Nah ini untuk itu lebih kompleks di frekuensi domain features. Tapi sama nanti, sama kayak tadi di awal. Saya harus ambil sampelnya, kemudian saya pecah menjadi frame-frame kecil, kemudian baru kita ekstrak fiturnya. Ada time domain and frequency domain. Tergantung mau pakai yang mana. Kayak tadi, voice activity detection, yang mainnya di time domain dong. Kalau frekuensi domain features, yang mainnya di frekuensi dong, seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Halo? Sampai sini paham? Ada yang bertanya nggak sampai sini? Ada yang bertanya? Apa itu bedanya masing-masing spektral, Pak? Buat centroid, entropy, flux, roll off gitu. Ya, Bedanya masing-masing. Nah, kayak spektral centroid itu adalah nanti ketika dia ngobrol, dia kan berupa spektrum. Spektrum ya, sebaran kan ya. ya. Nah, nanti kalau centroid itu nanti titik tengahnya di mana nih? Oh, Kelihatan tiap orang itu beda-beda. Nanti gini, misalkan saya mau mendeteksi tentang apa, dia itu sebenarnya pakai dialeknya seperti apa? Dialek itu dialek. ya, ya. Nah, nanti beda centroidnya. Entropi itu kalau spektrum itu lebih ke ini sebaran energinya seperti apa. Kalau flux itu lebih ke nanti kita bisa lihat si transisi dari satu ibaratnya kan time domain ya nanti ya diambil kan. Itu kan frame by frame kan. Nanti transisi di masing-masing frame-nya seperti apa. Sama row of row itu nanti sebarannya seperti apa. Jadi kalau kita ngomong itu ada berhenti, narik gitu ya. Ngomong lagi seperti itu. Ya seperti itu. Kalau yang kemarin ya, kita lebih ke vocal track features. Ya, dia main di frekuensi domain. Nah, selama ini MFC memang mengcover ini semua. Yang mengcover, tapi balik lagi kan ini kan kompleks ngitungnya, ingat nggak kemarin kita cobain implementasi kompleks ngitungnya. Kompleks, tahapannya banyak nggak? Banyak, ada pre-emphasis, masih ingat nggak? Halo, ya ada pre-emphasis dulu. Kenapa? Karena sinyal ucapan pada frekuensi yang tinggi itu cenderung apa? Lemah, energinya berkurang, makanya kita kuatin, ingat nggak? Terus di windowing, ingat di windowing? Ya, setelah windowing, apalagi pakai fast Fourier transform. Kita ubah dari domain frekuensi, dari time domain ke frekuensi domain dengan menggunakan rumus apa? Fourier transform. Ya, yang menggunakan bilangan kompleks kemana ada kan ya? Nah, setelah itu baru apa? Nah, masuk ke log, ini nggak log? Ya, Mel scale. Ya, karena suara manusia akan membentuk secara logaritmik, ingat nggak? Dari 0 sampai 1000 Hz itu cenderung apa? Linear. Ketika masuk ke yang atas, dia akan membentuk apa? Karakteristiknya adalah logaritmik, ya kan? Ketika logaritmik, nanti kan ada bentuknya, oh berarti harus di log scale. Masukin rumusnya. Nah, setelah itu baru di discrete Gaussian transform. Oh, itu panjang banget kan MFC ya? Nah, tapi kan baik lagi, dia itu luar biasa fiturnya. Tapi ketika emang nggak butuh, ya ngapain kita pakai spectral centroid aja sama flux misalkan. Karena itu sudah cukup mengcover, ya udah. Nggak usah ngitung MFCC-nya. Kenapa? Komputasinya banyak banget.
Tahapan ini panjang banget. Nanti kita bisa lihat, kita review sekali ya di slide yang terakhir hari ini gitu. Oke? Lanjut ya, paham? Ya Pak, oke, makasih Paham Pak. ya? Oke, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya energi kita bisa lihat. Oke. Let X yang ke I dalam kurung N, di mana N adalah 1 to WL. Kan ya. Nah, kalau ada rumus segini tenang aja, bro. Ya, berarti ini apa nih? Ini looping ya. For INTN sama dengan 1, koma. Kalau Java ya, I lebih kecil sama dengan WL, window length. Di mana window length adalah ukuran frame-nya. Ya nggak? Misalkan jumlah frame-nya berapa? Pak, saya punya jumlahnya 100, berarti kan for N sama dengan 1, N lebih kecil sama dengan 100. Pak, kenapa 100? Sama dengan, ini kan dimulai N-nya sama dengan 1, kecuali kalau N-nya 0, kita mainnya di indeks, berarti kan ya di sini, N lebih kecil dari window length. Kalau kita mainnya di indeks, ini kan enggak, tapi kan biar tahu, ini dimulai dari frame yang pertama sampai ke si frame yang terakhir, di mana terakhir apa? Jumlah frame-nya, si window length, seperti itu. Paham? Oke, kemudian diambil intensitasnya, nilai absolutnya kan, kuadratin. Paham? Paham? Nah, intensitas dapat dari mana? Kan pada saat kita ingat kan, pertama kita akan sampling. Sinyalnya kan analog. Dari analog kita ubah menjadi discrete. Ingat nggak tadi ada amplitude? Ya, itu kan sinyalnya gitu kan, naik turun ya, analog kan. Setelah berubah ke discrete, nanti jadi apa? Intensitas kan. Nilai-nilai masing-masing si amplitudonya di poin-poin yang kita ambil itu. Ya, ini intensitasnya diambil, ya, dikuadratin. Itu namanya apa? Energi. Nah, Pak, bisa aja Pak, ya, energinya di masing-masing sampel itu ternyata banyak sekali Pak. Dia, waduh, padahal di satu frame tadi kan ada 320 sampel. Ya, 320 sampel. Oke, Pak? Tadi kan 320 ya? Ingat nggak yang di sini nih? Nih, 320 kan, nih yang ini. Kalau 320 ya, berarti kan for ya, INTN sama dengan 1, kan ya, koma, N lebih kecil dari 320. Kalau itu kan udah tahu ya, seperti itu. Oke, seperti itu kita bisa lihat. Pak mau nanya dulu Pak, Oke, silakan. kalau yang window itu berarti keseluruhan ya Pak? Jadi gini, kan kita potong. Kita potong tadi kan, misalkan di dalam tadi ada 16.000 Hz gitu kan ya, jumlah samplingnya. Berarti kan ada dalam 1 detik ada 16.000 sampel, paham? Iya Paham? Pak. Nah, kemudian kan saya potong. Saya potong kan ya, misalkan 20 milisecond. Berarti kan 1000 dibagi 20 berapa? 50. Oke, 50. Oke, stop sampai 50, paham? Andres? Daniel? Iya Pak. Oke, kemudian kan ini kan 16.000. Jumlah sampelnya berapa? 16.000 sedetik. Berarti kan 16.000 dibagi 50. Berapa? 16.000 dibagi 50. 302? 320. Nah, 320. Berarti kan nah, dari sampel yang pertama sampai sampel yang terakhir. Satu frame berapa sampel, Daniel? Satu frame 320 ya. That's it. Berarti kan dimulai dari sampel yang pertama sampai yang ke 320. Apa itu? Panjang Windows-nya kan. Oh iya Pak. Ngerti nggak? Iya iya. Ngerti ya? Jadi kan for N sama dengan 1, tuh panjang Windows-nya berapa? Dan tadi kan dalam satu Windows ada 320 sampel. Ya, tapi paham? I yang ini adalah frame yang ke I gitu kan. Ngerti ya? Ngerti ya? Oh terus ini diulangin sampai beres gitu ya Pak? Iya, nanti kan misalkan tadi kan kalau yang ini energinya per satu sampel per satu frame nggak? Iya. Iya, nanti kan ada yang setelup kan. Oh Ngerti jadi yang ini di loop lagi sampai semua beres. Oke Pak. Ngerti ya? Jadi kan pertama kan saya punya sinyal ucapannya, anggap di 1 detik, paham? Iya. Nanti saya potong jadi frame-frame kecil, ngerti nggak? Oke. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada yang Paham tanya? Pak. WLT yang 320-nya, Pak. Betul. Ya. Kalau ITH-nya itu yang mana? ITH frame.
Ini Frame adalah di frame yang ke I. ke I. Nah, Nah jadi itu kan I-nya yang I-nya ini adalah frame yang kemana nih? Kan frame itu banyak kan? Balik lagi 1 detik 1000 second milisecond. Saya potong jadi 20 milisecond. 20 Betul nggak? ya Betul nggak? 50. Nah, nanti kan 20 itu banyak nggak frame-nya? Iya. Banyak dong. Belum ada window shifting. Dia bergerak sebanyak 10 milisecond. Geser, tek, tek gitu. Ngerti nggak? Ya, seperti itu. Oke? Jadi nanti frame-nya banyak kan? Sebanyak apa? Sebanyak jumlah frame per 1 detik itu gitu kan. Gitu. Jadi nanti energinya di banyak frame atau di 1 frame? Di masing-masing frame ini teh. Jadi kalau ada 100 frame berarti akan ada 100 energi nggak? Halo? Ini kan Iya, energi Pak. ya? Iya. Tergantung jumlah frame dalam sinyal ucapannya gitu. Ngerti ya? Jadi I ini hati-hati, I ini adalah frame yang ke I gitu. Di sini ada ini yang nggak? Ini kan si intensitas di frame yang ke I, sampel yang ke N gitu kan. Paham? Halo? Intensitas di frame ke I gitu Pak ya? Ya, intensitas di sampel yang ke N, di frame yang ke I. Sampel ke N. Kan sampelnya kan ada 320 kan, for N sama dengan 1, berarti kan sampel yang ke 1 sampai ke Windows, lengthnya berapa? 320. Sampelnya tuh frame-nya kan berarti Pak ya? Sampel itu kan bukan frame-nya, sampel itu adalah Titiknya, titik yang ada di frame. titik si frame. Berarti itu looping. Gini. Ya. Ini kan gini ya, biasa jelasin ya. Oke, tadi kan ada I kan, betul nggak? Intensitas Nah, ya. ini I yang pertama bukan, misalkan. Di pertama. Ini I yang kedua nggak? Ya. Ini yang ketiga nggak? Ya. Ini keempat nggak? Ini kelima nggak? Ini keenam nggak? Sampai yang ke N. Tapi N itu bukan si frame. Nah, di dalam frame ini ada ini nggak sampel tuh banyak, yang merah-merah. Ya. Ngerti ya? Nah, si N itu adalah dari 1 sampai yang ke 220. nah, gitu. Berarti for dalam for gitu Pak. That's it, nah, loop. Kalau misalkan kita mengesak dari satu buah sinyal ucapan gitu kan. Oh, berarti frame yang kedua itu kan tadi dari 1 sampai 320. Itu baru frame yang pertama kan? Berarti frame yang kedua naik lagi 321 sampai 640 gitu. Enggak, ini ada shifting nih, ada shifting lihat. Oh iya, ada shiftingnya. Nah, geser dong. Ya. Gesernya sebesar berapa? 10 milisecond nih, B, lihat. Sebesar 10 milisecond. Oh, oke, Pak. Ngerti ya? Oke, habis ini paham? Paham? Jadi kalau di coding mah tinggal for di dalam for kan. For yang pertama sama frame-nya, for yang berikutnya sampelnya gitu kan. I berarti si frame-nya. N berarti si sampelnya. Bukan, bisa I sama J kan, bisa gitu kan kalau di latihan-latihan pemrograman gitu kan. I sama J, kalau ini I sama N gitu kan. Seperti itu. Sampai sini paham? Di mana N menunjukkan sampel, I menunjukkan frame gitu kan. Halo, sampai sini paham? Itu tuh dikali Pak ya? Hah? XI dikali N gitu? Enggak, si X itu intensitas. Intensitas Di sampel yang ke N gitu. Intensitasnya punya ke N. Misalkan gini, saya punya di sini nggak bisa gambar ya? Itu diabsolutin, dikuadratin, terus dijumlahin gitu Pak. Jadi misalkan gini nih, misalkan saya kan ini punya di 1 frame ya. Ini anggap sebagai 1 frame. Di 1 frame ya? Ya. Nah, misalkan ini kan ada nilai amplitudonya kan tadi kan? Ya. Misalkan 3. Ini minus 1. Ini 2. Ini 1. Paham? Okay. Nah, si X, I, N ini adalah ininya gitu. Oh. N-nya berapa ini? 1 kan? Oh, 1. Ini 2. Ini 4. Nah, misalkan si window length-nya adalah 4. Ngerti nggak? Jadi, yang pertama apa? Kan sigma itu akumulasi, betul nggak? Ya. Ya. 1, ini kan 3 kuadrat berapa? 9. Oh, Kan ya? 1 tambah 4. Gitu. Ngerti ya? Ya, ngerti Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi ngapusnya gimana tau nggak? Nah, udah. Ya, ternyata bisa juga di sini ya akhirnya. Ya, oke. Oke, habis ini paham?
Halo? Sampai sini paham? Paham, paham? Paham, Pak. Oke, yang pertama nih, yang energi nih ya, yang pertama dulu. Sebentar ya, saya minum dulu nih. Maaf ya. Oke, lanjut ya ke yang di bawahnya. Oke, sampai sini mau tanya dulu nggak? Halo, halo, halo. Halo, ada yang mau bertanya dulu nggak? Nggak? Oke, kemudian kita lanjut. Nah, usually energy is normalized gitu kan, by dividing it with WL, window length gitu kan, to remove the dependency on the frame length. Oke, jadi ya udah aja nanti kita apa? Normalisasi. Oke, dinormalisasi dikalikan dengan, jadi diambil angkatannya, ngerti nggak? Kan 1 per window length. Ini ada nggak 1 per window length? Halo? Halo? 1 per window length. Jadi apa? Misalkan, ini dirata-ratain bukan? Iya, Istilahnya. rata-rata kayaknya, Pak. That's it. Ngerti ya? Jadi misalkan, saya dapat totalnya, akumulasinya, summary-nya, dibagi jumlah frame-nya. Bukan jumlah frame-nya, jumlah sampelnya. Paham ya? Misalnya 320, berarti kan 1 per 320 itu dibagi 320. Tujuannya apa? Dinormalisasi. Takutnya terjadi apa? Ya tadi, ternyata kan di 1 frame itu kan pendek. Energinya sebarannya kan, aduh kemana-mana nih. Kalau sebarannya kemana-mana, udah aja saya normalisasi. Saya bagi dengan si jumlah sampel yang ada di frame itu. Oke? Jadi kalau lihat rumus kayak gini, jangan takut ya. Ini kan tinggal apa? Tinggal dibagi aja. Ini kan pakai masukin ke variabel, bisa nggak? Halo? Halo? Ini masukin ke variabel, terus dibagi, apa? Ini kan sebuah assignment kan? Mama, jadi kalau lihat kayak gini, jangan takut gitu kan, please. Ih, ya rumusnya panjang gitu. Padahal ya tinggalnya kan for kan. Ini looping bukan? Halo? Ini looping bukan? Looping. Ya, nanti hati-hati. Ada nested loop digambarkan dengan 1 sigma, ada. Hati-hati. Luar biasa ya. Nanti ada suka ada rumus-rumus kayak gitu. Terus terutama kalau rumusnya udah mulai kompleks. Ya, jadi saking susahnya. Ya? Looping yang dijumlahin bukan, Pak? Sigma teh? Iya. Ya. Oh, oke. Akumulasi kan. Summary. Ya, seperti itu. Ya. Makanya ini perlu dinormalisasi dengan dikalikan 1 per WL. WL itu kan jumlah sampel di Windows-nya gitu. Di si frame-nya seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Halo? Halo, halo? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini contohnya saya di MATLAB ya. Saya ini codingannya. Cuman saya minta kalian di Python kan. Nah, nanti kalian cobain lah ya. Jadi setelah sesi ini, setelah penjelasan ini kalian cobain ya. Nanti saya kasih assignment, kalian disuruh menggunakan fitur-fitur ya, terutama di time domain features untuk melakukan voice activity detection seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini apa sinyalnya? Nah, sinyalnya itu apa? Nanti WAV read. Ya, nanti WAV read itu apa? Saya baca WAV ya. Jadi saya baca si sinyal audionya. Nah, audio itu berekstensikan WAV. Ada juga nanti kalau misalkan ada juga audio read ada. Jadi dia bisa MP3 bisa. Tapi kalau saya sih pakai WAV. FS itu frame samplingnya. Berapa banyak jumlah frame sampling yang kita pakai? Tadi kan 8.000 kalau nggak 16.000. Win ukuran window-nya. Step shifting-nya. Oke, sampai ini paham? Halo. Ya. Jadi pada saat saya ngekstrak fitur ini, kita perlu apa? Sinyalnya ya pastilah. Kemudian berapa jumlah frame sampling yang kita gunakan? Biasanya kalau nggak 8.000, 16.000 kalau di speech. Kalau di audio, di musik ya beda lagi ceritanya. Tapi kan kuliah kita kan tentang speech processing, makanya di 8.000 kalau nggak 16.000. Sampai sini paham? Halo? Halo, paham? Win adalah ukuran Windows-nya. Ya, oke. Kalau step, Windows shifting-nya. Jadi perpindahan antara satu Windows ke Windows yang lainnya. Dari satu frame ke frame yang lainnya. Oke? Sampai sini paham ya? Kemudian kita bisa lihat yang pertama sinyalnya. Oke, kita ambil if size signal 0,2 lebih besar dari 1, signal sama dengan sum ya signal 0,2 dibagi 2 gitu. Nah, jadi apa? Tadi panjang sinyalnya kan. Ingat ya, sinyal ini kan berupa diskrit. Ada nilainya nggak? Ada yang intensitasnya. Ya, jika size signal dibagi 2 lebih besar dari 1 gitu kan ya. Oke. Nah, jadi geser kan seperti itu. Oke. Kenapa? Baik lagi.
Nanti kalau enggak itu kan repot ya, kalau dia itu berjumlah ganjil itu susah gitu seperti itu. Kemudian window length sama dengan round. Apa? Dibulatkan. Win itu apa? Ukurannya dikali frame samplingnya. Berarti win itu apa? Dalam satuan detik atau milisecond ini winnya? Kalau lihat kayak gini. Milisecond mungkin Pak. Atau detik-detik kayaknya detik. Nah, kalau milisecond ngeri. 20 milisecond dikali 8.000 berapa? 16? 160.000. Nggak mungkin ya. Ini kan window length. Berarti dalam satuan second. Berarti kan 0,02. Kalau dia 20 milisecond. Berarti kan 0,02 dikali 8.000 dikali 16.000 berarti 320. Coba aja sekarang kalian kaliin. Coba. 0,02 dikali 16.000 berapa coba? 0,02 dikali 16.000. 320. Benar ya, benar ya. Nah, berarti hati-hati nih. Maka saya bilang, ada parameter itu jangan asal-asalan. Pan udah jadi Pak Heri, Pak. 20 milisecond. 20 dikali 16.000 berarti 320.000 panjang Windows-nya. Itu mah tuh melebihi dari sisinya ucapan itu sendiri. Gila aja gitu kan. Berarti dalam satuan apa? Detik. Step-nya berarti 0,01. Kan 10 dibagi 1000. 0,01. Sampai sini paham? Halo? Halo, paham? Ya, oke, seperti itu. Oke, nah ini ada teringat ya, di Hamming Windows, kenapa kita lakukan Hamming Windows? Saya ambil gitu kan, seperti itu. Oke, si frame-nya. Oke, ingat ya. Jadi kan ini sekalian apa, MFC juga gitu kan, number of frame-nya seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nah, dapatlah ini pada saat di Hamming Windows. Nah, ingat kan ya, sinyal ucapan gitu kan ya. Ini kan dipotong kan, ketika dipotong untuk menjaga agar sinyal ucapan terus continuous, nah dikasihlah sebuah filter. Nah, namanya adalah Hamming Windows. Bisa Hamming, bisa Henning. Nanti beda koefisiennya. Biasanya Hamming Windows. Ada juga Henning Windows nih. Ada Hamming, ini Hamming ya. Hamming, ada juga Henning atau yang lainnya, cuman pada umumnya Hamming kalau nggak Henning. Cuma biasanya Hamming Windows. Nah, dapatlah seperti ini. Kelihatan nggak ini? Jadi lebih, oh di sini ada datar, baru dia pergerakan datar lagi. Kalau yang ini, dia fluktuatif nggak? Mulai di sini, selesai di sini. Wah, jadi kacau. Gitu. Makanya dibuat, oke, kasih filter sedemikian rupa, biar nanti bentuknya gini kan. Masih kemarin? Bentar ya. Nanti kan gini kan. Kan gini, set, baru pergerakan. Gini kan, ingat ya kemarin? Dikasih Hamming Windows. Ini kalau bentuk sempurnanya gini gitu kan. Tapi ini kan balik lagi, ini kan realitanya yang baru ini gitu kan. Sampai sini paham? Halo? 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 Paham ya? Oke, bisa lihat. Lanjut. Oke, lanjut, bisa lihat. Nah, baru setelah itu, fitur engine saya panggil nih. Ya, audio read. Nah, saya ambil fitur energinya di si audio read, misalkan namanya speech.wav, frame samplingnya 8000, ukuran frame-nya 20 milisecond, shifting-nya 10 milisecond. Ya, jadi jawabannya adalah, misalkan ini ya, diambillah gitu kan ya. Oke, saya rata-ratain sebetulnya. Jadi di satu ini harusnya kan satu frame kan, tapi saya rata-ratain dapatlah 9,2152 dikali 0,001. Ini kan pangkat gitu kan ya, minus 0,4. Jadi kan minus itu kan 0, nah, jadi 4 kan. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kan 1 per 10.000. Ya, ini kan minus kan ke bawah. Ya, kalau pangkat 1 berarti kan 10 kan. Ya, kalau pangkat 2 100, berarti kan dikali 100. Kalau ini minus 4 berarti kan dikali 1 per 10.000. Nah, jadi kan kalau dikali berarti kecil banget nilainya gitu kan, seperti itu. Si energinya gitu kan. Setelah mengalami akumulasi kayak tadi seperti itu. Oke? Sampai ini paham? Halo? Oke. Nah, kita coba. Nah, sekarang kita masuk ke zero crossing rate. Nah, ini agak sedikit unik nih. Oke. Ya, ini namanya zero crossing rate. Jadi kita bisa lihat sampai yang tadi aja energi dulu. Ada yang mau bertanya nggak yang energi dulu? Oke. Halo, yang energi dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Pak, saya kurang clear sih di bagian apa yang Kemana? Hamming window-nya. Nah, gini. Ini kan anggap aja
Ya, Pak, kenapa 160? Ingat, saya pakai berapa ini? 8.000. Kelihatan nggak, Wempi? Ya, kelihatan, Pak. Nih, ini berapa? 8.000. 8.000. Kalau tadi 16.000, berarti berapa? 32, 20, ya kan? 320 ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, Pak, ini cuma 160 karena saya pakai 8.000. Paham sampai sini, Wempi? Ngerti ya? Oke. Ya. Ini kan kenyataannya pada saat saya potong sisi ucapannya di frame ini, nah dapatlah nilainya intensitasnya seperti itu. Intensitasnya, paham? Iya, iya. Nah, tapi kan ini kan baik lagi. Kalau sinyal ucapan itu harusnya seperti ini kan, harusnya ya. Nah, ketika bentar, jadi ke sini hilang gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak fade in, fade out. Harusnya seperti itu. Nah, kenyataannya nggak seperti itu kan, Nempi? Iya. Karena nggak seperti itu, saya kasih efek filter. Namanya adalah Hamming windows. Nah, dapatlah jadi seperti ini. Jadi lebih ini kan, kelihatan nggak lebih? Jadi Iya, kayak lebih. gini. Oh, jadi dia kayak dinormalin gitu, Pak ya, mestinya. Betul, betul. Jadi biar nanti ada fade in, fade out lah kasarnya gitu ya. Itu kata kasarnya lah. Nanti nggak, ini fade in kan, ini fade out-nya. Jadi masuk hilangnya gitu. Jangan sampai nanti di awal udah, udah lonjakan-lonjakan gitu. Ngerti nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Paham ya? Seperti Paham, itu. paham. Ya, makasih, Pak. Oke. Pak, kalau ini tuh satuannya apa ya, Pak? Yang mana? Si energi ini. Nah, energi ini nanti bisa kan berdasar satuan, nanti kita bisa lihat amplitudonya nanti, nilai-nilai si discrete-nya. Nanti kan kita bisa lihat dari si amplitudo yang awalnya seperti apa. 1 gitu kan ya. Nah, makanya nilainya 0,02 itu memang dia, jadi gini kan sinyalnya gini, misalkan Daniel. Ini kalau satunya gini ya. Nah, ini kan misalkan gini lah. Ini kan gini ya. Paham? Nah, satunya kan gini. Kenapa jadi satunya, ngerti nggak? Nah, Enggak. Ini nih. Oh iya. Ini kan satunya nih di sini ya. Misalkan satunya di sini gitu, Daniel. Ya, ngerti? Ya. Misalkan satunya di sini. Nah, Oh, ini itu kan berarti frekuensi. Enggak, ketika ini kan amplitudo di sini. Oh ya, amplitudo. Amplitudo dong, ya. Ngerti ya? Iya, Peak-nya, peak. Ngerti ya? Peak-nya kan. Kalau frekuensi mah jumlah gelombang dalam satu satuan waktu kan. Oh Itu iya. frekuensi kan. Ya. Di fisika gitu kan ya. Nah, kayak kita bisa. Ini kan dipotong kan. 20 milisekund bisa nggak? Nah, pendek banget 50 kan. Karena saking pendeknya ini nilainya kecil banget nggak dibandingkan dengan yang ini. Kalau kecil banget nggak? Kecil banget kan? Ini di sini. Nah, makanya seperti itu nilainya kecil seperti itu. Oke? Oke, Pak. Seperti itu. Paham ya? Oke. Yang energi, ada yang mau nanya lagi? Halo, energi? Halo. Energi, clear? Sebelum kita lanjut ke yang zero crossing rate. Halo. Oke, kalau kita lanjut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke zero crossing rate. Nah, tadi kan energi ya tahu ya. Jadi intensitas gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke zero crossing rate. The zero crossing rate of an audio frame is the rate of sign change. Adanya perubahan. Ya, ada perubahan di mana? Sign change of the signal during the frame. Ada perubahan seperti itu. In other words, it is the number of time the signal change value. Nah, berapa banyak gitu kan ya? Sinyal ini mengalami perubahan nilai gitu kan. From positive to negative and sebaliknya gitu kan ya, and vice versa. So, divide by the length of the frame, the zero crossing rate is defined according the following equation. Oke. Change of signals. Ya, terjadi perubahan di si sinyal itu. Apa yang berubah? Ya nilainya, value-nya seperti itu. Ya. It is the number of time the signal change values. Oke, kita bisa lihat. Nah, di persamaan matematika ada namanya SGN. SGN itu apa? Halo? SGN itu apa? Nah, ini persamaannya. Inilah sebuah fungsi yang artinya apa? Sign perubahan. Ditandain. Oke, tandainnya apa? Kalau satu itu apa? Nah, ini kalau dibaca di program apa? If, apa? If X1 dalam kurung N, berarti kan sampel yang ke N di frame yang ke I lebih besar sama dengan 0,
Halo? Kemudian 1. Else minus 1. Paham, paham, paham? 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 Oke, ini yang saya jelasinnya ini ya. Oke, misalkan gini ya. Bisa lihat yang ini nih. Kalau di pemrograman ini kan apa? Kalau ini apa nih? If. If. Nah, nanti kondisinya apa? Ini nih, ini kondisinya. Ya, ini kan kalau program ya. X, I. Yang ke N, artinya sampelnya apa? Halo, N itu apa? Sampel. Oke. I, apa I? Ingat nggak tadi I? I adalah frame. Oke. Sampai ini paham? Jika intensitas di sampel yang ke N di frame yang ke I lebih besar sama dengan apa? 0. Dan apa? 1. Else minus 1. Sampai sini paham? Halo, paham? Paham, paham? Paham, Pak. Ingat ya ini, jadi kalau lihat rumus-rumus kayak ini jangan takut gitu kan, ini cuma if doang bro. If doang, ini jika true, ini jika apa? False. Halo, halo. Jika true apa? 1. Jika false? Else 1. kan? Minus 1, udah selesai. Itu rumus apa? If bro. Nah ini secara matematika ditulis seperti ini. Ya ini gayanya kan, oh ini, wih. Kalau orang itu, wih Pak, ini rumusnya panjang banget Pak, padahal ini if doang gitu. Nah, ditandain kan. Tandain tadinya apa? Kalau nggak 1 ya minus 1, 1 positif, minus 1 negatif. Kan ini kan, kita bisa lihat. From positif to negatif. Sampai sini paham? Halo, 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 paham? Paham, paham. Berarti ya. Oke, jadi jangan takut lihat rumus ya, please gitu kan. Nah, kemudian si ini diimplementasikan ke sini kan, betul nggak? Oke, di mana N adalah sampel yang ke N. N-1 berarti sampel sebelumnya. Misalkan di sampel yang ke-1, ya, di sampel yang ke-1, ya, kayak gini juga. Di sampel yang ke-1 nilainya 1. Di sampel yang kedua nilainya minus 1. Di sampel yang ketiga nilai 1, yang keempat 1. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti kan kalau yang satu apa? Misalkan 2. 2. Jadi di yang kedua ya, di yang kedua ya, di yang kedua. Di yang kedua. Jadi kan di sini kan. Oke. Nanti ambil nilainya kan di sini kan. Sin-nya, anggap aja sin-nya minus 1 udah dapat ya. Ini udah saya pakai fungsi sin. Oke, minus 1. Minus 1 dikurang apa? Sin si ini 1. Jadi kan minus 1 dikurang 1. Kan sebelumnya, ini n minus 1 kan, betul nggak? Ya, minus 1 minus 1 berarti apa? 2. Ya, 2 dimutlakin gitu, seperti itu. Oke. Sampai sini paham? Halo. Pak, kalau sampel yang pertama berarti yang sebelumnya gimana, Pak? Nah, kalau sampel pertama kan karena N1-nya nggak ada, ya udah aja dikurangin dirinya sendiri aja. Oh, oke. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo. Ingat, jadi lihat rumus jangan takut ya, please. Lihat rumus jangan takut, santai aja gitu kan. Ya. Oke. Sampai sini paham? Halo, halo, halo. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, nanti kita lihat di sini. Bentar ya. Kita bisa lihat. Nah, ini dapat. Nah, ini kita bisa lihat. Saya pakai zero size frame gitu kan ya. Saya ambil zerosnya. Kemudian nih sum kan. Sum absolute sin frame minus sin Windows 2. Di mana Windows 2 kan sebelumnya kan. Seperti itu. Ya tuh Windows 2 sama dengan frame 1/2 N minus 1. N minus 1 kan. Ini rumusnya kan 1/2 WL. WL itu kan panjang si frame-nya. 1/2 kali W kali L dikali sigma sum. Kalau di Python juga sama kayaknya seperti ini. Absolute kan, diabsolutkan. Sin itu kan standarnya kan diambil frame minus sin Windows 2. Ngerti ya? Ya, gimana? Sum itu for bukan? Sum. Halo. Ini kan ini kan makanya. Hah?
Oke, bentar. Ini sum. Sum ini sigma bukan? Sum. Sigma bukan? Nah, ini 4 bukan? Ini 4 bukan? 4 kan? Sum itu kan sigma. Sigma itu apa? Ya 4 kalau di. Nah, tapi kan karena kita pakai scripting language, contohnya MATLAB, Python, jadi tinggal panggil aja sigmanya pakai sum, selesai semua gitu. Ngerti nggak? Kalau kamu bikin dari awal, from scratch, ya kamu pakai for. Tapi saya nggak mau pakai scratch, jadi pakai sum. Sum itu adalah sigma itu sendiri, seperti itu. Ya, itu kan. Paham ya? Seperti itu. Oke? Paham? Paham? Halo? Ngerti ya? Sum itu sigma ya, sum itu sigma. Jadi baik lagi. Nah, enaknya pakai MATLAB sama Python itu seperti itu. Kalau kamu from scratch, ya pasti pakai, bisa bikin dulu for-nya, looping-nya, gitu kan. Seperti itu. Paham ya? Kalau kita from scratch. Nah, tapi ini bisa from scratch juga. Cuma kan di sini udah ada sum, ngapain kamu scratch lagi gitu kan. Oke? Di sini kita bisa lihat nih pakai ini. Nah, seperti ini kan tadi saya bilang sum sigma. Ya, 1/2 length frame ini kan WL kan, kita lihat 1/2 WL nih. 1/2 WL. Maka 1/2 WL kan 1 dikali 1 per kan tuh. 1/2 WL dikali. Nah, maka saya bilang, please kalau lihat rumus-rumus kayak itu santai aja bro gitu kan ya, nggak usah heboh gitu kan, susah banget sih gitu kan. Tinggal panggil-panggil gini selesai. Halo, selesai. Ya, seperti itu. Oke? Di sini paham? Cuman kalau ngejelasinnya ya pakai manual ya harus tahu. Ini kan kayak tadi for itu pakai looping gitu kan ya. Pakai sigma seperti itu. Oke, sampai sini paham? Dapat ya nilainya? Nah, sekarang yang MFC saya udah jelasin kemarin ya. Kalian udah, ini kan yang panjang itu kan kemarin ya. Seperti itu kan juga udah implementasikan juga seperti itu. Oke. Sampai sini paham? Oke. Oke, sampai sini ada yang bertanya nggak? Halo? Halo? Ada yang bertanya nggak? Halo? Ada yang bertanya? Pak, Halo? Ya. mau nanya untuk tugas yang kemarin itu outputnya kan disuruh nyari MFVC itu outputnya berupa apa sih jadinya? Berupa vektor. Vektor? Gini misalkan. Ini contoh ya, biar kamu tahu ya. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan yang MFVC ya. Jadi gini, ini kan contohnya MFVC ya. Nah, misalkan ya, Anthony ya. Ya. Oke, Pak. Bentar. Misalkan, jadi kan ini saya punya sebuah sinyal ucapan. Maaf ya kayak gini ya, maaf gambar jelek ya. Nanti kan dibagi di frame-frame ya nggak? Ini frame. Ngerti ya? Misalkan ini frame ke-1, ini frame yang kedua, ini frame yang ketiga. Oke. Di frame ini nanti akan menghasilkan sebuah vektor. Oke. Vektor. Oke. Saya gambarnya pakai kurung itu nggak apa-apa ya. Pakai kurung itu nggak apa-apa. Berarti list atau array gitu ya, Pak? Ya, bisa seperti itu. Ya, oke. Paham? Nah, nanti ini vektornya kan. Misalkan ya, kan ada 12 dimensi, kalau nggak 13 dimensi ya. Antoni ya. Karena ini panjang, saya pakai 3 dimensi aja. Anggap aja ini 12 dimensi, paham? Oke. Nah, nanti ini yang kedua. Yang kedua juga ada nggak? Ini yang keduanya. 5, 1, 3. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. 1, 7, 2. Paham? Nah, kalau digabung jadi matriksnya ini. Iya. Iya, seperti itu. Kan vektor adalah elemen dari matriks kan. Nah, nanti ini kan 3. Nah, 3-nya jadi apa? 12 dimensi. Kalau kamu pakai 12, energinya dibuang gitu kan. Oke? Anthony paham? Tapi saya takut salah, Pak, program yang saya submit.
Oh, nanti kita lihatlah nanti ya. Makanya saya bilang ini biar kamu nyobain juga nanti pada saat bikin tugas besar udah jadi enak banget gitu kan. Oke? Sampai ini paham ya? Ya ya. Ya. Mm, mm, mm. Infinite loop. Nah, pasti itu karena kamu lihat dulu aja siapa tahu loopingnya pada saat kamu ambil ada infinite loop. Ya, misalkan apa? Kesalahan logika. Misalkan, misalnya nggak gini-gini. Nggak, hah? Mm, mm, mm. Kamu lihat dulu ukurannya berapa. Misalkan audio sampelnya cuma satu detik, kamu pakai yang kamu itu sejam bisa wae. Enggak, gini gini gini. Benar, benar. Nah, misalkan, ya, oke, kemudian kamu cek juga kan biasanya kalau yang namanya sinyal ucapan itu kan mono atau mono single channel. Nah, siapa tahu kamu dual channel stereo. Ngerti nggak? Kamu belum ambil salah satu yang mana yang channel mana yang kamu pakai gitu. Bisa juga seperti itu. Enggak gini, gini gini gini. Pada saat kamu record gini, dengerin dulu Budiman. Nah, kalau kamu record sendiri, kan saya nggak tahu kamu cara nge-recordnya. Paham? Nah, siapa tahu pada saat kamu ngerekam, yang hasil rekaman itu dual channel. Paham dual channel? Stereo, stereo. Kalau stereo itu kan pasti kan ada line pertama, line kedua kan, channel pertama, channel kedua kan. Ngerti ya? Nah, dari si contohnya single channel, kamu dual channel. Bisa kayak gitu. Ya, gitu. Oke. Ya, kamu ambil aja satu channel yang mana gitu kan, yang atas dan yang bawah. Dilihat. Ya, oke. Nah, siapa tahu pada saat itu ya itu kamu ngerekamnya stereo dia mono, bisa aja kan dari loopnya ya bingung dia. Oke? Ya itu nama musik mah mungkin ada sesuatu yang salah lah. Ya kalau misalkan pakai audio jalan ya berarti kan audio kamu atau ya pakai logika sederhana aja. Betul nggak? Bisa, bisa. Oh itu gini ya. Saya nggak bisa berasumsi-asumsi karena apa? Akan ada banyak kemungkinannya, ngerti nggak? Nah, ini pastikan kalau dia pakai codingnya jalankan. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Dalam artian kan bukan codingannya, karena pada saat kamu ekstrak dari si filenya berhasil, betul nggak? Nah, berarti ada yang salah apa? Mungkin file audio kamu gitu kan. Nah, misalkan bermasalah ya kamu coba dengan apa? Misalkan dikonversi ya, misalkan dari dual channel ke single channel. Gimana caranya? Ya itu kan tergantung toolsnya, beda-beda. Saya nggak bisa ngomong ini gitu kan. Misalkan saya pakai Audacity, saya bisa pakai Audacity. Tahu Audacity? Nah, misalkan seperti itu. Nah, kamu pakai yang apa? Kan sama-sama aja nanti toolsnya ya. Gitu. Aduh, maksud saya teh, kamu mah jadi kayak gitu, saya kan nggak akan ngerti atau maksud saya teh. Kamu cari toolsnya gimana cara mengkonversinya itu gitu. Ya, oke. Kalau saya nggak tahu HP kamu saya nggak pegang, saya juga nggak tahu isinya apa. Ya, oke. Sampai sini. Oke, sampai sini yang bertanya lagi. Halo, 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 halo. Ini pada ngerti nggak sih? Halo, halo. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Lumayan, Pak. Oh, Lumayan. Dikit, Pak. Bingung Pak kalau dijadiin codingnya Pak. Kayak yang MFCC kemarin. Gini ya. Ini saya kasih contoh ya, ini codingnya kan. Yang FCC mah akan saya bahas nanti kalau itu jadi itunya dong ya, kita bisa lihat. Ini yang contohnya gini aja dulu. Oke, biar kamu paham. Ada yang sederhana dulu biar nanti pelan-pelan. Kalau langsung itu mau jebret ya pusing kepala lah. Oke. Oke. Karya.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kan gini, saya kan akan mengekstrak fitur energi. Oke, ketika mengekstrak, yang pasti saya harus punya tahu sinyalnya nggak? Iya, inilah. Tadi kan dibahas sama Budiman. Bisa apa? Ini suaranya siapa? Suaranya Anthony. Oke, Anthony bilang apa? Bilang I, T, H, B. Ada ini, Pang? Oke, Anthony bilang ITHB. Oke, kemudian tadi kan dibilang, Pak, tadi Bapak bilang kalau ucapan itu ada 16.000 sama 8.000 mana? Nah, ini namanya frame sampling. Ini 16.000, ini parameternya ya. Atau 8.000. Oke, kapan saatnya pakai 16.000, kapan pas 8.000? Nah, kalau dengan 8.000 udah cukup, akurasinya tinggi, ngapain pakai 16.000? Kalau akurasinya masih rendah, cobain 16.000 gitu. Jadi paham? Halo? Kan kita harus belajar efisien. Ngapain kita kasih banyak-banyak? Udah, Pak, saya punya anak nih, Pak. Biar dia nggak kekurangan bekal apa, kasihnya 1 juta sehari. Itu mah bodoh menurut saya. Artinya, ternyata anak ini kasih 10.000 juga beres, dikasih 1 juta. Ya itu kan bermasalah berarti kita. Oke? Nah, ini kemudian ukuran frame-nya. Ingat nggak ada? Tadi yang A, B. Ya, ini apa? Ini ukuran frame-nya. Berarti kan 20 milisecond. Berarti kan dalam satuan apa, Pak? Kita lihat. Kalau 20 dikali 8.000 jadi berapa? 160.000. Nggak mungkin. Berarti dalam satuan detik. Berarti kan 0,02. Artinya berapa ini? 20 milisecond. Sampai sini paham? Halo? Stepnya, ini shiftingnya. Misalkan 10, 0,01. Artinya berapa? 10 milisecond. Oke, sampai sini paham? Halo? Signal itu dari nge-read si audionya kan ya, Pak ya? Sigma mana? Signal. Signal parameter Iya. itu, Pak. Iya, nanti kan ada read. Oh ya, oke. Nih ada nggak? Sini. Ini audio read nih. Kalau di Ya, ya. metric yang baru ini audio read. Saya Oke, baca audionya apa? Speech.wav. Ini adalah samplingnya, inget nggak? Yang Ya. tadi yang di awal kita. Kan Oke. sinyal ucapan itu berupa warnanya biru, inget nggak? Ya, ya. Analog, dari analog berubah menjadi discrete. Gitu. Bebaskan library-nya apa aja, Pak, buat nge-read si audionya? Mau bebas ya, Kak? Tapi kan udah aja kita pakai Python aja lah ya. Python sendiri juga ada banyak, Pak, library buat read audionya. Oh ya udah, terserah aja apa. Oke, oke. Tapi konsisten gitu kan. Ya, Berarti ya? Pak. Ya. Oke, kemudian saya ukur kan jumlah sampel per frame-nya. Ini kan window length-nya atau window length? Jumlah sampel per-nya. Kenapa? Dibulatkan, round. Win berapa? 0,02. Frame sampling-nya berapa? Misalkan 16.000. Dikali 0,02. Hasilnya berapa? 320. Paham? Paham? Nah, sekarang posisinya di mana? Oh, posisinya dari si 1 sampai ke si lengthnya. Ini kan kita ambil 1, ini lengthnya apa? Panjang si sinyalnya apa? Ingat, panjang si sinyal apa? Oke, berarti kan kita harus tahu berapa panjang sinyalnya kan? Seperti itu, makanya ini ada step-stepnya. Masuk number of frame sama dengan di floor. Floor itu apa? Dibulatkan ke bawah kan? Itu nggak dibulatkan ke bawah. Misalkan berapa? 3,2. Berarti berapa ini? 3. 4,7. Berarti berapa ini? 4. Tapi jangan lupa ditambah 1. Jadi kan 3 plus 1, 4 plus 1. Sampai sini paham? Pak, yang ini, Pak, yang di line 3, Pak, maaf saya kurang paham yang line 3 ini, line 3 sampai line 5. Nah, ini kan Itu buat apa itu? size signal, 2 dibagi 2 kan lebih besar dari 1. Maksudnya size signal 0,2 itu apa ya, Pak? Jadi gini, kan tadi ada 1 channel, 2 channel, ngerti nggak? Oh, Misalkan si sinyal audionya, ngerti nggak? sinyal audionya. Sinyal audionya kan punya 2 channel gitu kan, kasar gitu lah. Oke, 2 channel. Lebih dari 1 kan, dari itu diambil, tambahin, ngerti nggak? Dibagi 2 gitu. Oh, channel 1 tambah channel 2 gitu. Misalkan ada, ini kan channel yang pertama, ini channel yang kedua. Ini punya nilai nggak? Punya, Pak. Ini punya nilai nggak? Di ini yang sama ya? 7. Iya. Di sini 3, berarti 7 tambah 3 dibagi 2. Berarti berapa dapat? 5. Ini channel yang pertama, ini channel yang kedua. Misalkan kalau dia channelnya lebih dari 1.
stereo gitu Pak ya. Nah, ada step. Kan harus jadiin satu dong, kok bingung. Oke. Oke, masih paham? Iya Pak. Pak, tadi yang step itu apa Pak? Yang Ya, line 8. Step ini line kan, 8. jadi gini stepnya, kan nanti kan kita jumlah sampel, ngerti nggak? 320 kan, satu frame. Ya. Nah, sekarang stepnya adalah round step 0,01 kali 16.000, berarti kan 160 kan? Nah, berarti kan dari sini frame yang pertama dari 100 sampai 320. Nah, yang kedua berarti kan 161 sampai 480. Ini kan stepnya. Dari 1 ke 161 berapa? 160. Iya, ini kan Oh. stepnya. Ya. Ngerti ya? Oke? Paham ya? Oke, that's it. Dah, seperti itu. Oke. Rumusnya di mana? Nih, ini rumusnya nih. Rumusnya nih. Ini rumusnya, ingat ya? Kan dinormalisasi, ingat nggak? 1 per WL, Nah, WL adalah apa? window length. Nah, ini akan length frame. Ya, window length kan? Frame. Ingat? Ya? Kan length si frame-nya kan? Sama window length. Oke. Sama. Dikali sum. Sum itu kan apa? Dikali sigma bukan ini? Kan sum. Iya nggak? Absolut. Nih, tandanya gini kan. Frame berarti kan X yang ke I dalam kurung N kan. Kemudian dikuadratin. Iya nggak? Lihat rumusnya di PPT saya. Sama nggak? Halo? Sama nggak? Halo, sama nggak? Nih. Sama Pak. Iya. Itulah namanya kan nggak susah gitu kan. Dari rumusnya tinggal terapkan ya panggil aja. Apa ini? Tinggal pakai apa? Apa ini? Sum. Sigma. Iya. Ya namanya sigma sih. Kan Itu perintahnya line sum. 16 apa dong Pak? Frame sama dengan signal cure post. Jadi kan gini, kan kamu ada di frame, signal, current post itu kan satu tuh current post per Windows length minus 1. Apa dia kan perpindahan nanti frame-nya. Ya, gitu. Nah, diambilnya di si frame yang ke 1 gitu kan seperti itu. Jadi kan dia pindah-pindah nggak kalau current post-nya? Pindah dong. Ya, sedemikian rupa kan maju terus gitu kan. Oh. Ya. Cuma Di ini kan plotnya digambar. Di plotnya digambar Pak. Ditampilin kayak gini nih. Nah, kayak giniin. Oh. Ditampilin itu si sinyalnya gitu. Plot. Sama ada di itu juga di Python salah plot. Oke. Halo. Ya. Yang mana? Titik 2 yang mana? Looping. 1 tuh gitu kan. INTI sama dengan 1 tuh gitu kan. Kan kurang pasnya kan 1. 1 tuh current post plus window length. Berarti kan 1 tambah 310 dikurang 1. Berarti 1 tuh 320. Looping. Ya, Pak mau nanya lagi Pak. Ya, kenapa? Sama ini teh hubungannya si energi ini sama nanti yang tugas buat minggu depan voice activity detection. Nah, ini dipakai buat motong. Betul ya. Bentar. Nih, gini. Tadi muncul nggak tadi? PPT saya tadi muncul nggak? Tadi muncul Pak. Muncul, sekarang udah nggak ya? Udah nggak. Saya kepencet escape. Oke, udahlah gini. Nah, tugasnya kan kamu suruh ngecek activity detection, paham? Nah, nanti dari nilainya kelihatan dia itu ada aktivitas atau enggak dari nilainya. Saya nggak akan kasih tahu nilainya, kalau nilainya mati licik atau kamu nggak nyobain. Ya, jadi ketika kamu punya misalkan direkam nih si Anthony, saya adalah mahasiswa ITHB. Nanti kelihatan nilai-nilainya. Nanti ada jeda, saya adalah mahasiswa, ngerti nggak? Jadi ada jeda nanti. Karena ini kan dalam satuan milisecond, saya diem, adalah diem, mahasiswa diem, paham? Nah, si diem ini harus dibuang nggak? Dibuang lah, kenapa? Kan nggak guna, ngapain saya proses gitu kan? Paham?
Kalau nggak kamu tandain, oh ini ada aktivitas, ini enggak gitu seperti itu. Pak, jadi outputnya true false ya? Nanti kamu sama ininya dong, sama positionnya di frame keberapanya ada aktivitasnya gitu. Oke? Oke, Pak. Oke? Oh, jadi outputnya bukan berupa plot gitu, Pak. Outputnya kayak frame Boleh, ini. kamu gambarin di plot lebih bagus. Jadi kamu Oh. gambarin nih warnanya merah, kalau merah itu ada aktivitas, kalau biru berarti enggak gitu. Boleh. Oh. Oke. Oke. Halo. Oke, Pak. Oke ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, kenapa Budiman? Udah, itu urusan saya. Itu urusan saya. Kamu mau nanya aneh-aneh. Ya, itu urusan saya sebagai dosennya gitu kan. Kamu nggak usah tahu juga. Ya. Oke. Sampai ini paham? Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Halo, Wempi mau nanya, Wempi? Iya, Pak. Yang energi ini tuh kepakainya buat up nanti di tugas itu kepakainya di mananya ya, Pak ya? Gini, saya jelasin dikit ya. Bentar ya. Kelihatan nggak, Wempi? Kelihatan, Pak. Oke, misalkan saya punya sebuah sinyal ucapan. Ya, seperti ini. Paham? Ini miring dikit nggak apa-apa lah ya. Iya. Nanti kan gini. Diam. Misalkan saya anggap ini mengatakan apa huruf I. Oh, I. T. A. P. Ini kan bagi frame-frame kan. Nah, di sini nanti nilai energinya berapa? Oh, misalkan Pak di sini nilainya apa? 0. Misalkan ya. Iya. Nah, di sini 0,1. Misalkan di sini minus 0,1. Pak? Misalkan seperti itu. Kan nggak mungkin minus lah, itu kan diabsolutkan kan. Nah, berarti di sini ada aktivitas ucapan. Kenapa? Tandanya dia apa? 0. Nah, berarti di sini nggak ada aktivitas. Kalau di sini, ada Pak, nilainya apa? Lebih dari ini gitu. Ngerti nggak? Iya. Ngerti ya? Karena apa? Kan intensitasnya beda. Ya. Ngerti ya? Iya, Pak. Terus kalau cuma tahu dari misalnya. Nah, makanya jangan cuma dari energi aja. Kamu pakai zero crossing rate juga gitu. Gimana Pak? Kamu cari, nggak usah kasih tahu semua Mas yang ngerjain atau Iya, ya. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Pak, jadi voice activity detection itu kombinasi dari perhitungan energi tadi sama zero rate itu gitu, Pak? Zero crossing rate. Bisa. Zero crossing rate. Nah, cuma nilainya saya akan kasih tahu mah udah aja tinggal pakai if atau licik banget nanti. Nilai apa, Pak? Kamu observasi sendirilah, nanti kalau saya kasih tahu mah itu mah bukan tugas tuh mah. Ya. Oke? Oke, Pak. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Pak, deadline-nya bisa diundur, Pak? Kan diundur hari apa tuh? Hari Kamis. Hari Kamis ya? Jam 6 sampai. Udah bisa undur itu, udah bukan hari ini. Oh, ya. Oke, Pak. Ingat ya, jadi kalau detailnya saya akan kasih tahu atau nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Ya, justru kamu biar eksplorasi sendiri nih, ketemu nih kira-kira seperti apa. Karena tiap kasus bisa beda-beda. Terutama ketika mikrofonnya banyak bunyi. Bisa. Kalau kamu rekamnya apa? Pas ada orang lain ngobrol lah, apa-apalah gitu. Bisa juga ternyata ya itu biar kamu tahu juga ternyata ada dampaknya gitu. Oke? Sampai ini paham? Halo? Oke. Ya? Oke, ada yang mau nanya lagi? Ibu-ibu nih, ibu pada kemana nih? Jangan-jangan pada tidur nih ibu-ibu. Halo? Erinika, paham Erinika? Um, Masih bingung? Iya, Pak.
Oke, nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya, it's okay. Tapi kan setidaknya kamu dapatlah sesuatu gitu kan ya. Ya maksudnya ada gitu, Iya. cuma masih bingung-bingung gitu ya. Nggak apa-apa lah. Dan juga belajar ya. Kalau udah paham mah nggak usah belajar di rumah aja gitu. Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. semangat-semangat ya. Oke, Siap, Pak. Pak, Nicholas mau nanti nyapain, Nicholas? Ya, ujian teori atau coding atau gimana Pak? Atau tugas besar nanti atau gimana? ujiannya saya pengennya nanti teori ya. Oke. Teori sama nanti Ada kasus manual lah. Kan udah saya jelasin sebenarnya. ada Ya, apa? kasus manual. Terus Kamu manual. implementasikan nih, rumusnya ini gimana nih mekanismenya gitu. Ya, Oh, berarti rumusnya harus dihafalin gitu Pak. nggak saya kasih rumusnya mah. Kamu jelasin maksudnya apa gitu. Ya. Oke, Kayak Pak. tadi ada sign kan tahu kan, itu if doang kan. Jadi jangan takut Iya. kalau ada rumus matematika itu, aduh mahasiswa langsung, aduh pusing gua, bukan pusing gua itu mah tinggal langsung sigma pakai sum doang selesai masalah gitu kan. Aduh, gitu kan. Nanti tugas Lihat, besarnya suruh bikin apa Pak? tugas besarnya nanti kamu boleh bikin speech recognition atau speaker recognition. Itu apa tuh bedanya Pak? Speaker Kalau sama speech itu kan lebih ke ucapannya. Kalau speakernya siapa yang ngomong gitu. Oh, siapa orangnya, siapa namanya gitu ya. Iya. Kalau Gitu ya. speech itu berarti speech to text gitu Pak? Nah, bisa seperti itu, speech to text seperti itu. Oh, Oke? Kelompok kalau sendirian bisa mati gitu, kelompok lah. Nanti lihat di course plan, ya. Oke, Budiman. Budiman si Markus kemana? Oh, dia nggak ngambil ini. Keisha ada nggak? Keisha ada nggak? Ada, ya udah. Oke, sampai sini paham? Halo, halo, halo. Halo. Coba ya. Seperti saya bilang, you never try, you never know. Makanya saya kenapa ada coding-coding dikit di sini biar kalian ngerti gitu kan. Kalau nggak coding, mah aduh bullshit aja kuliahnya nanti. Ya, oke. Halo, halo. Ya Pak. Ya, oke. Saya tunggu ini. Saya ke toilet dulu ya. Kalau ada yang mau nanya, silahkan di chat ya. Saya ke toilet dulu bentar.
ya.